kasih yang abadi. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata wanita itu lagi, Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bersabdalah Yesus kepadanya, Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Matius itu menulis Injilnya bagi orang Yahudi yang menjadi Kristen. Orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, karena itu dia memperlihatkan situasi di mana orang asing, orang yang bukan Yahudi itu dapat mengasihi Yesus, dapat percaya kepada Yesus. Tirus dan Sidon, daerah Kanaan itu bukan bagian dari daerahnya orang Yahudi. Karena itu pengajaran pertama untuk para rasul yaitu Kejadian 5. Para rasul itu semuanya adalah orang Yahudi. Karena itu Yesus juga dengan peristiwa itu mau menunjukkan bagi para rasul, begitulah cara mencintai Tuhan, begitulah cara mengasihi Tuhan, mengejar Dia terus, sebagaimana yang dibuat oleh
wanita Kanaan ini. Dengan begitu saja Yesus sudah memberi pelajaran bagus bagi para rasul yang notabene orang Yahudi. Demikian juga jemaat mula-mula di mana Santo Matius menulis Injilnya untuk mereka itu menjadi catatan bagus untuk mereka, bahwa dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, dengan datang terus kepada Dia. Perumpamaan lain ada menunjukkan itu juga, ada seorang perempuan yang datang terus-menerus meminta supaya hakim itu memberikan keadilan untuk dia. Datang terus, tindakan datang terus, tindakan sebagaimana perempuan wanita Kanaan tadi tunjukkan, berteriak-teriak terus, kasih tinggal dia karena dia teriak-teriak terus waktu ikut-ikut kita ini. Tapi begitulah, dengan cara itulah Yesus melihat situasi wanita itu, kehendaknya yang kuat, keyakinan yang kuat, belas kasihnya yang kuat, maka ia memberikan mujizat, membuat mujizat untuk wanita itu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Kita di seminari, kita berdoa, berbuat apapun itu, diajarkan itu secara terus-menerus, setiap hari, setiap tahun. Dibiasakan, tidak bisa terjadi begitu saja. Karena itu doa pagi misalnya atau doa misa dan lain-lain itu perlu dibiasakan. Datang terus, bikin terus, didoakan terus, didaraskan terus. Allah bisa karena biasa, itu istilahnya. Maka kita bersyukur juga dengan kehidupan kita. Dari situ kita bisa melihat gambaran yang sama dengan yang dibuat oleh wanita tadi. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau menunjukkan bagi kita bahwa untuk datang kepada Dia tidak bisa satu kali jadi, tidak bisa seperti pesulap simsalabim, tapi memang harus berjuang terus-menerus dari hari ke hari. Kita tahu belas kasih, cinta dan kebaikan Allah itu tidak mengenal batas, tapi kita pun perlu datang memohon terus-menerus dalam doa dan perbuatan kita setiap. Semoga Tuhan menolong. Amin.